Ya, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua terdiri dari sebuah katrol dengan sebuah beban. Ya, ada katrol, ada beban. Beban ini tentu turun. Dia posisinya sedang turun, V. Ini bukan gaya ya, ini arah gerak beban. Kalau katrolnya bagaimana? Apakah katrolnya naik atau turun? Oh, katrol tidak naik atau turun karena katrolnya muter, berputar di tempat. Ini tidak berputar, beban tidak berputar, tapi beban turun. Kita kasih angka-angka. Ini bukan angka ya, kita kasih variabel. Ini kita sebut massa katrol punya R. Ini kita sebut massa beban, MB. Baik, sekarang mari kita kerjakan, kita analisis dengan sigma F dan sigma tau. Apa yang kita peroleh? Biasanya yang dicari adalah gaya tegangan tali atau percepatan sudut ya. Biasanya itu yang dicari. Tapi kita coba otak-atik, tentu ada katrol hanya murni berotasi, dia tidak berputar, dia tidak bertranslasi. Kalau beban dia murni translasi, dia tidak berotasi. Maka kita tahu apa yang akan kita terapkan. Untuk katrol kita akan terapkan sigma torsi sama dengan I alfa. Untuk beban kita bisa terapkan sigma F sama dengan M kali A. Ya, dengan dua rumus ini nanti kita gabung. Nah, sudah mulai kebayang ya apa yang harus dilakukan ketika kita ketemu dengan soal-soal semacam ini. Langkah pertama selalu, ini analisis awal ya, ini akan kita lakukan. Tapi langkah pertama selalu bicara gaya. Ingat, langkah pertama gambar gaya, gambar diagram gaya. Nah, diagram gayanya kita gambar untuk katrol dan untuk beban. Untuk beban, bagaimana diagram gayanya? Dia ditarik ke bawah oleh W, dia ditarik ke atas oleh T, karena tali itu selalu menarik. Tali tidak pernah mendorong. Jadi ada W ke bawah, ada T ke atas. Bagaimana dengan katrol? Katrol dia punya W, ya, kita sebut saja W katrol. Kalau ini W beban untuk membedakan ya. Kemudian ada gaya tegangan tali ke sini, T. Kemudian ini ada tali lagi, tali itu selalu narik, jadi dia narik ke sini, T. Apakah T-nya sama? Berbeda. Kenapa? Karena talinya beda. Kalau talinya sama berarti sama. Misalnya ini T, maka ini pun T. Karena talinya sama, satu tali. Ya, satu tali, satu sisi. Kalau ini udah beda lagi talinya, kita sebut saja T aksen. Ya, Bapak kasih aksen saja. Nah, sekarang mari kita analisis mana dulu yang mau dikerjakan. Yang ini atau yang ini. Yang mana saja boleh. Ya, kita coba dulu kerjakan yang katrol ya. Bagaimana cara mengerjakan yang katrol? Sigma tahu, kita lihat gaya yang bekerja pada katrol ada berapa? Oh, ada 3. WK, T aksen, dan T. Di mana pusat rotasi? Pusat rotasi di sini. Ya, tentu di sini. Katrolnya kan muter dari tengah ya. Ini pusat rotasinya. Berarti kalau gitu, ini 0. Ini nggak punya torsi. Karena torsi itu, kalau melalui pusat rotasi, dia 0. Tidak ada. Jadi torsi hanya diberikan oleh satu unsur, yaitu T saja, yang arahnya ke bawah. Sekarang katrol ini muternya kemana? Katrol ini muternya ke sini. Ya, berlawanan arah jarum jam, karena dia muter begitu, ini turun ya. Beda kalau ini naik, maka katrolnya akan berputar berlawanan searah jarum jam. Kalau ini berputar berlawanan jarum jam, karena bebannya turun. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Gayanya cuma satu nih, T. Kalikan R, yaitu jaraknya. Ini jarak tegak lurus ya dengan momen. Ini adalah jari-jari katrol. Plus atau min. Gaya tegangan tali ke bawah, ini muternya ke sini. Berarti tegangan tali membantu putaran. Kalau membantu itu plus. Maka saya kasih plus. Ya, jadi untuk plus minus torsi, jangan lihat dia ke atas atau ke bawah. Jangan lihat dia ke kanan atau ke kiri. Lihat dia membantu putaran gayanya atau gayanya menghambat putaran. Maka T kali R cuma satu ya, tidak ada yang lain. Momen inersianya, kalau katrol selalu dianggap sebagai silinder pejal. Ingat ya, untuk katrol selalu dianggap sebagai silinder pejal. Ini sudah pasti setengah mr kuadrat. I-nya ya, I. Momen inersianya. Jadi momen inersianya tidak ada yang lain, cukup itu aja.
setengah mr kuadrat karena dia dianggap berbentuk silinder. Kecuali di soal dikasih tahu yang lain ya. Kalau di soal nggak dikasih tahu apa-apa, udah pasti itu silinder pejal. Jadi I-nya adalah setengah mr kuadrat. Alfanya adalah seperti tadi, alfanya adalah A per R. Coret nih R-nya. Oh, hilang lagi R-nya, Pak. Ya, benar. R-nya hilang. Maka sisa T sama dengan setengah MA. Ini yang pertama. Untuk yang kedua bagaimana di sini? Sigma F, bebannya ada gaya ke atas, ada gaya ke bawah. Ada W, ada T. Bebannya gerak kemana? Ke bawah. Berarti yang gaya yang ke bawah yang positif. Ini positif, ini negatif. Berarti WB min T sama dengan M kali A. WB itu massa beban kali G sama dengan T min, ini massa beban kali A. Kalau ini massa apa? Ini massa katrol ya. Ini massa katrol, karena yang berputar katrol. Bedakan. Jadi M-nya berbeda ya. Jadi kita tinggal gabungkan aja. Eliminasi dan substitusi. T-nya ini kita pindahin ke sini. Maka ini menjadi MB kali G dikurangi setengah M katrol kali A sama dengan MB kali A. Maka saya bisa hitung. Ganti warna dulu, udah habis warna hitamnya. MB kali G dikurangi sama dengan, ini pindah ruas ya, setengah MK kali A ditambah MB kali A. A-nya keluar dari kurung, setengah MK dikurung ditambah MB kalikan A sama dengan MB kali G. Maka A sama dengan massa beban dikalikan gravitasi dibagi setengah massa katrol ditambah massa beban. Perhatikan nih A-nya. Kalau A-nya dapat, kalian bisa dapat alfa, kalian bisa dapat T, dan kalian bisa dapat yang lainnya. Unsur-unsur yang lain bisa diperoleh. Bisa dipahami contoh soal yang kedua. Kita akan masuk pada contoh soal yang ketiga. Pak, berapa contoh soal, Pak? Rencananya 8. Tapi kita lihat waktu saja ya. Kita hapus dulu.